Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis dan fungsi kartografi, di mana kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Adinda Azalia Ramadhani, yang kedua Albert Bagas Putra, dan ketiga saya sendiri Mira Amaldawati. Di sini kami akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama 1 aspek komunikasi dan perancangan, yang kedua ciri khas kartografi di dalam sistem informasi geografis, dan yang ketiga fungsi kartografi di dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, aspek komunikasi dan perancangan. Di sini, pengertian dari kartografi sendiri adalah suatu teknik yang secara mendasar dihubungkan dengan kegiatan memperkecil keruangan suatu daerah yang luas, sebagian atau seluruh permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan menyajikan dalam suatu bentuk yang dapat mudah diobservasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai pemindahan pengetahuan, ide atau informasi dari seseorang kepada orang lain atau kepada suatu kelompok. Komunikasi kartografi dapat diterapkan juga pada peta atau gambar. Aspek komunikasi pada kartografi berupa peta di mana terjadi antara kartografer yang bertindak sebagai pengirim dan pengguna peta sebagai penerima, dan peta sendiri menjadi sinyal atau isyarat. Menurut Aranda dan Zahernin tahun 2013, peta menjadi alat komunikasi paling efektif dalam penyampaian dan komunikasi antar individu yang berkaitan dengan objek. Dalam pengertian yang lebih luas, kartografi pada saat ini memasukkan setiap kegiatan, di mana ia mencangkup penyiapan peta-peta dan penggunaan peta-peta, merupakan perhatian utamanya dan menganggap peta sebagai alat yang berguna sebagai media komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu perancangan. Yang pertama, perancangan dengan menggunakan alat yaitu peta yang bertujuan memberikan informasi suatu daerah. Perancangan dapat berguna untuk menyusun neraca sumber daya, potensi kependudukan, persebaran kepadatan penduduk, interaksi, serta mobilitas dan perencanaan kota dan wilayah. Yang kedua, perancangan dengan pembuatan peta yang dilakukan seperti pada Gua Nguik yang berfungsi memberikan informasi dalam pemberian informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut diantaranya adalah judul, nama gua, legenda, petunjuk arah, skala, penyurvei, tahun survei, legenda, grade pemetaan, dan koordinat titik masuk gua. Yang ketiga, peta dapat menjadi sebuah bukti autentik bagi para penelusur gua apabila telah selesai melakukan penelitian di gua tersebut. Desain peta disesuaikan dengan isi muka peta dan informasi tepi lainnya. Desain peta harus sesuai dengan komposisi dari peta tersebut dan tidak menimbulkan kerancuan bagi para pembaca peta, sehingga informasi yang diterima merupakan informasi yang efisien. 2. Ciri khas kartografi di dalam SIG. Yang pertama, menggunakan perangkat keras dan lunak. Perangkat keras dalam mengimplementasikan program penyusun buat menggunakan beberapa perangkat keras atau hardware yang digunakan diantaranya prosesor Intel Pentium 4 atau 1,70 GHz, B. SDRAM 512 MB, C. Harddisk 40 GB, D. VGA card 80 Mobility Radeon 9200 atau 128 MB, E. Monitor Samsung Magic Cinemaster CDP 15B1 G 15 inch display, F. Mouse dan keyboard standar, D. Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini diantaranya 1.
Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional SP2. 2. Borland Delphi 6.0 Enterprise. Yang kedua yaitu penggunaan simbol seperti titik, garis, dan area. Ketiga, terdapat informasi tambahan seperti judul, grid atau gratikub, legenda, skala, orientasi mata angin, insert peta, dan diagram lokasi. 4. Terdapat informasi tambahan lainnya berupa informasi datum dan sistem proyeksi yang digunakan, sumber data pembuatan peta, pembuat atau penerbit peta, serta riwayat peta. Akan menjelaskan tentang fungsi kartografi di dalam sistem informasi geografis. Kita ke slide selanjutnya ya, yaitu fungsi kartografi dalam SIG, yaitu sebagai pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpretasi data. Nah, data tersebut meliputi data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi. Sedangkan fungsi dari kartografis dalam sistem informasi geografi sendiri adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur muka bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Sekarang kita akan menjelaskan data-data yang meliputi pada kartografi tersebut, yaitu pertama data input. Dan data input yaitu subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyiapkan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dan mengonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu data output, yaitu subsistem yang bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termaksud mengekspornya ke format yang dikehendaki, atau bisa disebut mengekspor seluruh data ke sebagian basis data spasial yang berbentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu data manajemen. Data manajemen yaitu subsistem yang mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem berbasis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve ke dalam memori atau di-update dan diedit. Data manipulasi dan analisis yaitu subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dari evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis dan logika dalam pemodelan datanya untuk menghasilkan informasi yang menganalisis data. Biasanya menganalisis data ini menggunakan aplikasi Google Maps atau Google APA. Berikut adalah contoh-contoh implementasi kartografi dalam SIG. Tadi kan sudah dijelaskan fungsi kartografi dalam SIG yaitu untuk mengumpulkan sebagian data. Data tersebut berupa data dari output, input, manajemen, data analisis, dan manipulasi. Hasil data output tersebut didapatkan yaitu peta. Nah, di sini contoh implementasi dari kartografi yaitu bentukan seperti peta. Di sini bentukan peta itu terdiri dari 3, yaitu penyajian peta rupa bumi Indonesia, contoh implementasi kartografi, dan penyajian peta Gua Nguik. Di sini bisa dilihat yaitu penyajian peta rupa bumi Indonesia. Peta ini dikenal dengan peta RBI atau rupa bumi Indonesia, yang merupakan salah satu peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau disebut BIG. Unsur rupa bumi yang disajikan di dalam peta RBI menggambarkan wilayah daratan dan tersajikan sedemikian rupa untuk memenuhi kaidah kartografi dan standar penyajian peta RBI. Secara teknis, pekerjaan kartografi penyajian peta RBI mempergunakan perangkat lunak
atau grafis makromedia Sihn yang memiliki kemampuan dalam penyajian grafis dan separasi warna untuk cetak peta RGB. Di sini bisa dilihat indeks lokasi pekerjaan peta kartografi peta rupa bumi Indonesia menggunakan skala 1/50.000 wilayah Merauke sampai Papua. Di sini bisa dilihat peta, salah satu contoh peta kartografis di dalam SIP yaitu peta Gua Nguik. Di sini lebih menggunakan garis-garis poligon seperti yang sudah dijelaskan pada ciri-ciri kartografi sendiri, yaitu dia menggunakan garis-garis poligon dari sudut ke sudut. Ini pada peta Gua Nguik menggunakan sistem seperti itu, yang berlokasi di dusun Karteban, Desa Donorajo, Kecamatan Kaligesing. Di sini menggunakan peta Gua Nguik ini menggunakan skala 1/500. Dia yang menggunakan tampak atas. Informasi yang ditampilkan dalam peta Gua Nguik merupakan informasi utama yang memudahkan pengguna peta untuk dapat mengakses informasi tersebut. Peta gua yang merupakan bagian dari peta tematik memiliki beberapa perbedaan komponen, yaitu komponen penyusun dengan peta tematik pada umumnya. Penempatan informasi seperti judul, orientasi arah utara, skala, dan grade pemetaan diletakkan dalam satu kesatuan muka peta. Hal ini dimaksudkan agar penempatan informasi tersebar merata pada bidang gambar. Bidang gambar sebelah kanan atas diisi oleh legenda, sedangkan pada kanan bawah diisi oleh galeri foto. Bidang gambar sebelah kiri bawah diisi dengan penampang melintang dari lorong peta gua, sedangkan peta gua tampak samping diletakkan di posisi paling bawah mengikuti peta gua tampak atas. Prinsip keseimbangan dan pemerataan menjadi hal yang sangat subjektif, tergantung kemampuan kartografer dalam menempatkan komponen ke posisi yang tepat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.